yang beribadah sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Bar Surabaya. Sebelum ibadah sholat Jumat perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi sop terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak Jumat yang lalu sebesar Rp16.498.400. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian ikuti kajian akad pagi ba'da subuh 22 Juni 2025 bersama Al-Mukarram Kiai Haji Sudi Sulaiman dengan tema Mabrur, Mabrur dan Mabrur di ruang utama Masjid Nasional Al-Bar Surabaya, terbuka untuk umum. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2025 yang bertindak sebagai khotib beliau Mukarram Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad dengan tema ilmu dan akhlak sebagai problem solver. Sedangkan Imam Ustadz Dr. Haji Ahmad Nasih Hidayatullah Al-Hafidh dan Bilal Ustadz Haji Son Haji. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi azizi kitabih, bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Ma'asyiral mustami'in, ada satu kajian sederhana tentang historical development of the modern state and country. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa di Indonesia ini kita lebih mudah mencari tukang ceramah, mau'idhah hasanah, tapi agak sedikit sulit ketika kita mencari as-sarwah al-ilmiyah atau pemikir. Dan ada semacam complicated di antara keduanya, karena rata-rata yang tukang ceramah, karena saking banyak ceramahnya gak kau bermikir. Nah, yang tukang mikir karena banyak mikir sehingga tidak pernah dapat undangan ceramah. Ada complicated. Padahal sebenarnya ceramah itu seringkali tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah ilmu dan akhlak. Ceramah itu seringkali hanya bisa menyelesaikan persoalan orang yang ceramah itu sendiri. Nah, karena itu saya terkesan dengan hadis yang disebutkan bahwa Nabi sendiri dalam mau'idhah itu juga jarang-jarang yatakhawwaluna an-nabi bil mau'idhah makhafatas sa'amah. Dan mau'idhah Nabi juga tidak panjang-panjang, sehingga tentang syu'batul iman atau syu'abil iman itu kalau kita hitung mungkin ceramah Nabi selama hayat atau khutbah Nabi terpanjang itu ya paling 8 menit lah. Jadi kalau di Masjid Al-Akbar ini khutbah sampai 15 menit, itu ya mudah-mudahan ya bid'ah hasanah, karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, apa sebab? Pertama, menurut analisa khatib, Nabi mengatakan baldighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Artinya mungkin secara bebas bahwa syarat orang jadi mubaligh itu ya hafal setunggal ayat niku. Jadi kalau kita sudah hafal 1 ayat ya SK mubaligh kita turun. Cuma masalahnya kan apa yang disebut dengan determined benefit of the people. Anda yang hafal 30 juz mungkin bisa kalah laris dengan orang yang hanya hafal 3 ayat atau 30 ayat. Yang kedua, agak sedikit serius mungkin. Islam itu datang di Indonesia sudah sangat terlambat. Kalau kita lihat dari tonggak sejarah dunia, Islam itu sudah datang di Persia oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, mungkin di akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Islam sudah datang di Spain, di Spanyol oleh Tariq bin Ziyad abad ke-8. Islam sudah datang di Afrika oleh Amr bin As, terutama diawali dari Afrika Timur Laut. Kemudian Islam sudah datang di India melalui satu ekspedisi militer oleh Muhammad bin Qasim abad ke-8. Islam sudah datang di Maroko oleh Uqbah bin Nafi abad ke-8. Jadi abad ke-8 Islam sudah datang kepada mereka, sehingga kita lihat konsolidasi baik dari sisi peradaban maupun keilmuan itu begitu sangat mantap sekali,
Sehingga kalau di masjid ini ada kajian tentang ini hadis Sahih Bukhari, itu Bukhari dari Turkistan, bukan dari Indonesia. Kalau kita bicara ini Sahih Muslim dari Naisabur, Persia, ini Al-Kutubus Sittah, itu semua karya-karya mereka yang mengenal Islam lebih dulu. Baru pada abad ke-15 yang kedatangannya dimobilisir kekuatannya oleh para wali datang ke Indonesia sudah cukup terlambat sekali. Maka tidak heran kalau di negara-negara itu seperti di India misalnya, objek turismenya milik Islam. Islam sudah datang di Rusia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas akhir abad ke-7. Makanya sekarang kalau kita lihat kenapa objek-objek turisme mereka milik Islam, tapi di Indonesia ini walaupun mayoritas Muslim, objek turismenya candi-candi. Mengapa? Karena Buddha dan Hindu pernah terkonsolidasi dengan baik di negeri ini. Kita lihat ada kerajaan-kerajaan, ada Kahuripan, ya, ada kerajaan awal Kalingga abad ke-4, kemudian kerajaan Medang, Jawa Tengah dan Jawa Timur abad ke-6, kerajaan Kahuripan, kerajaan Kadiri, kerajaan Singosari, Majapahit. Baru kemudian abad ke-15 ada Kesultanan Demak. Baru kemudian ada Kesultanan Pajang, baru kemudian ada Mataram. Itu pun bersamaan dengan kedatangannya VOC. Artinya bahwa setelah Islam datang di Indonesia sebagai gerakan, belum terkonsolidasi dengan baik di Republik ini, sudah datang para penjajah. Datang Portugis, kita lawan sebagai bangsa. Datang Belanda, kita lawan. Datang Jepang, lawan. Datang Inggris, lawan. Artinya secara sosiokultural kita tuh dibesarkan dari jiwa melawan. Yang tumbuh dari jiwa melawan itu bukan proaktif tetapi reaktif. Makanya di negara kita selalu menunggu kalau ada pesawat jatuh baru kemudian bagaimana cara menanggulangi. Di mana-mana ada teror baru dibentuk Densus. Korupsi di mana-mana baru dibentuk Tipikor. Ada pelecehan seksual di mana-mana baru dibentuk perlindungan anak dan perempuan. Jadi nunggu dulu. Karena kenapa? Karena kita dibesarkan secara sosiokultural jiwa melawan. Yang tumbuh dari jiwa melawan itu bukan proaksi tetapi reaksi. Dan di dalam dunia reaksi, orang teriak-teriak ceramah itu lebih diminati daripada mikir. Ma'asyiral mustami'in, bahwa sebenarnya yang menyelesaikan masalah, saya katakan itu ilmu dan akhlak. Coba, saya ambil satu contoh. Tidak ada keramat tertinggi di dunia ini melebihi keramatnya mu'allimul ilmi. Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Khaliq, indama khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menobatkan dirinya sebagai Al-Khaliq. Tapi Allah menyebut dirinya sebagai Al-Akram, yang paling keramat, yang paling mulia. Indama allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Ketika Allah mengajar manusia, allama bil qalam, teaching by using pen, dan allamal insana malam ya'lam, Allah menyebut Iqra wa rabbukal akram. Jadi siapa yang paling keramat? Bukan orang yang bisa berjalan di atas air, karena itu bisa ditafsirkan oleh jembatan Suramadu. Bukan orang yang bisa bicara dari jarak jauh, karena sekarang sudah diterjemahkan dalam dunia medsos. Bukan orang yang bisa meramal-ramal, karena itu sudah diwakili oleh BMKG. Bukan orang yang bisa menepuk sakunya keluar uang, sekarang sudah diganti dengan ATM. Bukan orang yang kalau waktunya hujan melaku terus udah nyimpang, itulah orang keramat. Enggak, itu wali kelas payung. Keramat tertinggi adalah ilmu. Karena itulah maka mukjizat terbesar yang diberikan Nabi itu bukan peristiwa-peristiwa seperti Nabi terdahulu. Inqaradat al-mu'jizat binqirati a'sarihim, bahwa mukjizat itu bisa mengalami masa expired kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Peristiwa Nabi Ibrahim hanya bisa disaksikan pada saat Nabi Ibrahim. Ayat yang tidak mungkin Anda baca, ya narukuni barda wa salaman, sambil megang kompor lalu dingin. Nabi Musa bisa membelah laut. Bukankah ada yang menjembatani sekarang antara Surabaya dengan Madura? Tetapi bagaimana Al-Quran yang dipilih oleh Allah
mukjizat tertinggi bukan Isra Mi'raj, walaupun ayatnya diawali dengan kata subhana yang menunjukkan hal yang fenomenal, masiratul jidal, kontroversial, tetapi Al-Quran diturunkan justru dengan kata hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala, pakai alhamdulillah. Maka ulama tafsir mengatakan kalau subhana itu bidayatul kamal, awal dari kesempurnaan. Tapi kalau alhamdulillah itu adalah nihayatul kamal, merupakan akhir dari kesempurnaan. Kalau kita lihat mobil yang bagus, subhanallah bagus. Tapi kalau mobil itu kita miliki, tentu kita mengatakan hamdalah. Maka ulama tafsir mengatakan kekuatan alhamdulillah itu melebihi pada kekuatan subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat hal yang jelas disampaikan oleh semua khatib. Kalau dia melewati majelis lain, dua majelis, yang satu majelis dzikir, yang satu majelis ilmu, Nabi nimbrung ikut duduk di majelis ilmu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, beliau menjawab, innama bu'istu mu'allima wa innama bu'istu likafatin nas. Aku diutus Allah sebagai pengajar. Dua-duanya adalah kebaikan, tapi aku diutus Allah sebagai pengajar. Maka kalau kita melihat disiplin ilmu Islam, itu hampir semuanya adalah ahlus suffah. Ahlus suffah adalah para santrinya Nabi yang diajarkan step by step, tobakon an tobak. Bukan pengajian tapi ngaji, setahap demi setahap, setahap demi setahap. Makanya kemudian Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan al-ulama warasatul mursalin, ulama pewaris Nabi. Nabi tidak mengatakan ulama pewaris Rasul. Kenapa? Karena tugas Nabi dan Rasul itu jauh. Kalau Nabi dikatakan ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, wahai Nabi cukuplah bagimu Allah dan para pengikutmu, kau ajarkan setahap demi setahap. Maka disitulah ahlus suffah yang berada di raudhah, sehingga Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Nabi mengajarkan di sana. Oleh karenanya, kalau kita melihat juga bahwa Nabi Muhammad mengajarkan setahap demi setahap, maka sahabat beda dengan Rasul. Kalau Rasul, ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila. Jadi Rasul itu tugasnya semacam misi zending, ceramah untuk keliling. Kalau Nabi itu mengajarkan setahap demi setahap. Makanya sahabat yang menemani beliau dalam kapasitas sebagai Nabi rata-rata alim. Karena diajarkan setahap demi setahap dalam konsep ngaji ilmu. Tapi kalau sahabat yang mendampingi Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasul, rata-rata mboten ngalim, mergo ngajine pendak-pendak sebagai Rasul. Ya. Jadi inilah kenapa sangat penting dan sangat urgen, sehingga Allah menyebut dirinya Al-Akram pada saat mengajarkan manusia. Tetapi terakhir saya katakan bahwa ilmu tidak berdiri sendiri, ada mas'uliyatul alim, tanggung jawab orang yang berilmu. Karena itu dikatakan oleh Nabi, al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alika. Ilmu itu bisa bermanfaat bagimu, tapi ilmu juga bisa menjadi bumerang bagimu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya, al-ilmu idza qaranta bi khasyah falaka. Kalau ilmu kau sertakan takwa kepada Allah yang melahirkan akhlak, maka falaka bagimu. Wa illa fa'alika. Kalau ilmu tidak kau sertakan khasyat Allah dan akhlak, maka itu menjadi bumerang bagimu. La khaira fi khairin asyadda fi khairin minal ilmi. Tidak ada kebaikan melebihi kebaikan yang didasari dengan ilmu, wala syarra fi syarrin asyadda fi syarrin minal ilmi, dan tidak ada kejahatan melebihi kejahatan yang didasari dengan ilmu, karena dia bisa menciptakan kejahatan yang lebih bervariatif. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terkenal punya sifat fatona, yang super cerdas, yang super pinter, tapi yang dipuji oleh Allah dari nabinya yang cerdas, yang pinter, itu bukan wa innaka la'ala EQ di atas rata-rata, tetapi wa innaka la'ala khuluqin adim. Perlautan sinergitas antara ilmu pengetahuan dan al-akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikrin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi tawahhada wa tafarrada ala wahdaniyati bil wajid alladzi narju ilaihi ayaj'alana fi zumrati alimi wasajid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'ala bi nabiyyika wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bi nabiyyika wa rasuluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar.